Halo Nakama Uplovers, kembali lagi di channel Uplovers. Di video kali ini kita akan nge-review One Piece chapter 982. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar One Piece dari kami. Pada panel pertama chapter, kita diperlihatkan istana Onigashima yang sedang ramai berpesta. Dan kita diperlihatkan juga Black Maria sedang mabok bersama Kaido dan Orochi. Kaido sempat bertanya kepada Black Maria mengapa dia tidak ikut mencari Yamato. Dan dia menjawab kalau sudah banyak orang yang mencari Yamato, makanya dia memilih stay di Onigashima dan ikut berpesta. Dan Kaido pun tidak mempermasalahkannya. Selanjutnya yang Orochi pun juga tampaknya bahagia karena dia berpikir kalau klan Kozuki yang menghantuinya pun sudah punah dan tidak menjadi ancamannya lagi. Itulah yang membuatnya ikut merayakan festival ini. Orochi juga berbicara kepada Kaido kalau Kanjuro sang aktor akan datang ke Onigashima. Tidak lama setelah Orochi membicarakan Kanjuro, dia datang sambil menyerang anak buah Kaido yang mengira dia adalah musuh. Dan Kaido pun memberitahu kalau dia adalah anak buahnya Orochi. Tidak lupa juga dia membawa Momonosuke yang sudah pingsan dan babak belur karena ingin melarikan diri. Orochi langsung terkejut kalau yang dibawa oleh Kanjuro adalah Momonosuke. Dan Kaido juga terkejut kalau dia tidak berubah selama 20 tahun ini. Black Maria sempat merasa kasihan karena Momonosuke disiksa sampai babak belur. Entah dia kasihan beneran atau hanya formalitas saja, kita tidak tahu. Dan lalu Orochi berkata bahwa Momonosuke tidak pantas menyandang nama Kozuki dan Kaido juga berkata kalau dia dan ayahnya juga tidak jauh berbeda. Orochi lalu mengajak Kanjuro untuk berpesta, namun dia menolak dan memberitahu Orochi kalau rencana menghentikan para samurai sudah gagal. Dan Orochi pun mengakui kalau selama bertahun-tahun dengan Kinemon, dia tidak menyangka kalau bakal secermat ini rencananya. Dan Kanjuro juga berkata bahwa armada samurai tersebut akan datang ke Onigashima. Di saat Orochi panik, datanglah seorang Fukurojuku yang memberitahu bahwa tidak ada satupun kapal di pelabuhan. Tapi 3 kapal yang dikirim untuk menyerang belum kembali. Dan Fukurojuku juga berkata kalau ada 4 bajak laut yang terlihat di depan panggung festival, yaitu kapalnya Luffy, Zoro, Kid, dan Killer yang sudah sampai di Onigashima. Namun informasi tersebut tidak sampai ke dalam karena Queen dari awal berkata untuk jangan dilaporkan sampai ke telinganya Kaido. Dan dia sendiri yang menanganinya. Yang jelas, Orochi tidak ingin apapun selain mayat mereka dan berencana ingin mengeksekusi Momonosuke dengan cara disalib. Oke, di panel selanjutnya kita diperlihatkan para Akazaya Nine sedang di kapalnya Law bersama aliansi yang lain. Terlihat Inu yang sedang berkomunikasi dengan Neko, mereka harus sampai di gerbang belakang. Namun Law mengatakan bahwa hanya bisa sampai depan dikarenakan arus laut. Tapi itu hanya untuk kapal biasa. Hanya kapal selam Law lah yang bisa mendekat. Untungnya Kinemon dan Denjiro sudah sampai di gerbang belakang. Selanjutnya kita diperlihatkan Marco yang sedang berlayar bersama Neko dan pasukannya. Marco berkata kalau Neko datang di waktu yang bersamaan dengannya. Dan Marco merasa percuma menitipkan pesan untuk Luffy. Marco tidak menyangka kalau kabar tentang Wano tidak pernah sampai di lautan, karena Wano adalah negeri yang tertutup. Lalu Neko membuang surat yang dititipkan Marco untuk Luffy. Selanjutnya di gerbang belakang kita melihat pertemuan antara Denjiro dan Sasaki. Sasaki kaget melihat kedatangan Denjiro alias Kyoshiro ke Onigashima karena kabar yang dia tahu bos Yakuza tersebut tidak datang ke festival. Namun dia meminta Sasaki untuk merahasiakan kedatangannya. Denjiro bertanya pada Sasaki kenapa ia ingin meninggalkan festival. Dan Sasaki menjawab kalau ia sedang ditugaskan oleh Kaido untuk mencari anaknya yaitu Yamato. Tiba-tiba Sasaki diborgol oleh anak buah Denjiro dan mengatakan kenapa kamu memborgoli aku, Kyoshiro? Lalu Denjiro bertanya balik kepada Sasaki sambil memperlihatkan tanda klan Kozuki di punggungnya. Sasaki pun terlihat terkejut melihatnya sambil diam.
Lalu Denjiro menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Gunung Tengkorak, dan Denjiro pun tersenyum sinis. Sementara di posisi Kinemon, Chopper dan Usopp terlihat sedang dikejar oleh Big Mom. Namun itu hanya pengalihan Kinemon, Nami, Carrot, dan lainnya untuk menyusup lebih dalam. Namun saat sedang berlari ke dalam kastil, Nami dan Carrot bertemu dengan Prometheus, salah satu temannya Zeus. Lalu Prometheus bersiap menyerang Nami dan lainnya. Dan di akhir panel terakhir, kita melihat ke dalam istananya Kaido. Di sana terlihat Ulti yang sedang kewalahan meminta digendong oleh Pechuan. Pechuan menolak karena hanya dia terus yang dimintai gendong oleh Ulti. Sampai akhirnya Ulti melompat dan jatuh ke bawah tangga bersama dengan Pechuan yang sudah setengah pingsan. Di situ ada Luffy yang sedang bertarung dengan pasukan bajak laut Beast, dan lalu Luffy dan Ulti pun sambil menatap satu sama lain. Dan Ulti berkata, "Apa maumu?" Dan Luffy pun menjawab, "Harusnya aku yang bertanya seperti itu." Pada chapter 982 ini kita masih diperlihatkan pergerakan aliansi samurai dan Marco untuk persiapan perang. Selain itu, Kaido dan Orochi juga mempersiapkan eksekusi untuk Momonosuke. Mungkin di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan kedatangan Marco ke Onigashima dan membuat Kaido DKK terkejut. Lalu King dan All Star lainnya yang akan membuat duel perdana dengan mantan komandan Whitebird ini. Oke, sekian dulu review chapter 982 kali ini. Jika ada kesalahan atau saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye!